Makam Jumadil Kubro. Makam Jumadil Kubro ya? Jumadil Kubro ini. Jumadil Kubro ya? Tentang makam Jumadil Kubro. Jadi ini ya teman-teman ya, ini makam Jumadil Kubro. Makam Jumadil Kubro. Sebelumnya saya tanya dulu sama Mas dari mana dulu? Saya dari Pekalongan. Di makam live apa segala macam ngomong Syekh berat amat. Jumadil Kubro. Emangnya Syekh Jumadil Kubro itu adikmu? Apa pelunanmu, peponakanmu kok Jumadil Kubro, gak sopan amat. Bos Arya, Anda hebat. Top markotop. Saya lihat petenteng. Kayak manusia yang sempurna aja. Hei Arya, tolong nih, korek sedikit telingamu. Tidak ada satupun manusia yang paling suci kecuali Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun manusia yang paling jujur kecuali Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun manusia yang paling sempurna kecuali Kanjeng Nabi. Jadi, kalau memang Anda sebagai Ketua Umum Cyber NKRI, tolong jaga sikap. Nggak usah dikit-dikit emosi, apalagi petentang. Orang boleh yakin dan boleh tidak yakin mengenai masalah makam Syekh Jumadil Kubro. Saya bodoh, tapi saya pernah dengar ada makam Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Subakir. Jadi nggak usah begitu caranya, petentang jagoan aja kamu itu. Sopan dikit apa? Sopan. Dan kita belum ada yang bisa membuktikan sampai saat ini. Nanti kalau udah kedua belah pihak bertemu, mana yang benar dan mana yang salah, baru. Kamu ini nggak sopan amat. Di makam live apa segala macam ngomong Syekh berat amat. Jumadil Kubro. Emangnya Syekh Jumadil Kubro itu adikmu? Apa pelunanmu, peponakanmu kok Jumadil Kubro, gak sopan amat. Makam Jumadil Kubro. Makam Jumadil Kubro ya? Jumadil Kubro ini. Jumadil Kubro ya? Jadi ini ya teman-teman ya, ini makam Jumadil Kubro. Makam Jumadil Kubro. Sebelumnya saya tanya dulu sama Mas dari mana dulu? Saya dari Pekalongan. Sementara ada yang asli. Jelas. Lah kok Jumadil Kubro. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya jelas kamu Arya. Petentang kayak jagoan aja kamu sekarang. Nggak sopan. Satukan bangsa, satukan masyarakat. Jangan koprak-abrik. Kamu itu benalu. Kamu itu manusia nggak jelas sama aja. Kayak Sugi Nurharja kamu itu. Saya minta maaf
ketika saya dianggap sebagai benalu. Oke, saya meminta maaf semuanya lah, semuanya. Semuanya mungkin yang salah saya. Mungkin ketika membahas tesis dan dampak daripada pemahaman tesis itu dipukul rata semua yang alim, yang di NU, yang di PBNU, yang termasuk habaib yang di Nahdlatul Ulama yang alim, yang beradab dan yang berakhlak pun ikut diserang sama orang-orang yang sudah mabuk tesis. Lalu saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa tidak boleh memukul rata. Akhirnya saya malah yang diserang, saya yang dibully. Berarti saya yang salah. Jadi sudah, saya yang salah, itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya mulai hari ini saya mau berhenti. Hari ini saya berhenti untuk membahas tentang antitesis ya, soal adab. Saya minta maaf ya. Saya yang salah. Ya. Lalu ya semuanya saya yang salah ketika ada sebuah statement bahwa ulama yang lembut itu lebih berbahaya. Saya bantah tesis-tesis itu, pemikiran-pemikiran itu, bahwa bagaimana jika yang alim, yang lembut, ulama itu lebih berbahaya. Bagaimana dengan yang tidak alim dan yang tidak lembut. Dan ternyata saya banyak dibully orang, ternyata betul bahwa ulama yang alim, ulama yang lembut itu lebih berbahaya. Jadi karena saya banyak dibully orang, saya banyak diserang orang, ya kan? Dan ini sangat buang-buang waktu, ternyata saya yang salah. Yang benar adalah mereka-mereka semua yang menyampaikan seperti itu, ya sudah. Dengan itu saya juga minta maaf saudara ya. Jadi saya yang salah. Ketika ada orang salim atau cium tangan itu hukumnya haram. Saya di situ juga antitesis atau anti fatwa tentang hal seperti itu. Saya sampaikan bahwa cium tangan atau salim, ya kan, itu adalah sudah menjadi tradisi kita orang Indonesia yang beradab. Itu adalah sebagai sifat tawaduk kita terhadap seseorang yang kita hormati. Tetapi ternyata ketika kita meluruskan itu pun ternyata juga salah. Kita dibully, kita dihina-hina, kita dikeroyok dan pokoknya nggak boleh. Saya ini sebagai benalu. Karena hujatannya banyak sekali, berarti saya yang salah, ya. Jadi dengan itu saya minta maaf saudara, dan saya hari ini akan berhenti untuk memberikan edukasi. Saya akan berhenti untuk memberikan penyeimbangan, untuk membantah hal-hal yang mungkin saya anggap halu ya, ternyata salah semuanya. Jadi saya hari ini berhenti untuk membahas itu, ya. Lalu apalagi ya, pokoknya saya yang salah ternyata. Saya nggak habis pikir gitu loh. Akhirnya saya introspeksi, oh ternyata saya yang salah, ya sudah. Lalu ketika ada rame-rame tentang tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Trah 2 Hamengkubuwono menuduh seorang ulama yang alim namanya Habib Lutfi bin Yahya sebagai pemalsu makam. Ya, sebagai pemalsu makam. Lalu untuk melihat kebenarannya, karena saya ini kan sebagai pencegahan di medsos dari dulu ya. Lalu di media sosial ini ramai ya. Semua menghujat Habib Lutfi, orang yang tidak ngerti apa-apa dihujat segala macam, dan orang banyak yang awam yang tidak tahu apa-apa juga akhirnya ikut menghujat, dianggap itu sebuah kebenaran. Lalu saya memberikan solusi. Solusinya adalah menuntut untuk orang oknum dari Trah 2 Hamengkubuwono untuk
melaporkan Habib Lutfi atau melakukan sesuatu tindakan hukum positif. Artinya dengan saya seperti itu, kalau itu dilakukan, kejahatan Habib Lutfi ini bisa tercerahkan gitu. Punya prinsip. Kamu sedang membela Habib Lutfi, tapi jangan mengucilkan yang lain.